Selamat siang, shalom, selamat hari Minggu, dan selamat bagi teman-teman yang saat ini sudah beribadah pada hari ini. Kita tahu mungkin teman-teman sudah beribadah pada Minggu pagi ataupun yang belum, atau mau yang beribadah pada sore hari. Tapi biarlah saat ini kita mau sebentar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila saat ini kita mau menyediakan waktu sebentar di hari Minggu ini, mungkin teman-teman banyak sekali yang beristirahat, yang di rumah lagi santai, ataupun masih ada yang dalam bekerja. Tapi biarlah saat ini kita mau berhenti sejenak, mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita. Kita mau berhenti sejak untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan, setiap penyertaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Biarlah kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau mengiring Yesus, mengiring Allah kita sampai seumur hidup kita. Dan biarlah kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami belajar setia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Yang lebih keras kita mau katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu.
seumur hidup kami Tuhan, setia terhadap Engkau Yesus. Engkau sungguh baik Yesus. Biarlah kami belajar setia mengiringmu seumur hidup kami Yesus. Beri kami kekuatan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengetahui setiap rencanamu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus belajar untuk mengetahui akan kebenaran firman-Mu, mengetahui lebih dalam kasih-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau menunjukkan, bukan hanya dengan sekedar kata-kata kami bahwa kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau, tapi kami ingin melakukan dengan perbuatan kami. Kami ingin melakukan suatu hal yang nyata untuk membuktikan cinta kami kepada Engkau Yesus. Dan biarlah saat ini Bapa, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah apapun yang kami dapat pada siang hari ini bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pedoman hidup untuk kami hidup lebih baik lagi di dalam Engkau. Dan terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu ini yang tidak tahu apa-apa untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sekali lagi, dan selamat siang dan selamat hari Minggu, selamat berlibur, dan dimanapun teman-teman saat ini berada, mungkin lagi istirahat ataupun lagi pulang gereja, mungkin tidak bosan ya kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin yang kita dapat di siang ini di dalam Mesbah Keluarga dan didapat di dalam gereja mungkin berbeda. Tetapi biarlah apapun firman Tuhan, biarlah kita menanam di dalam hati kita, kita masukkan ke dalam hati kita, dan kita keluarkan dengan perbuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah saat ini kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan, karena di dalam Mesbah Keluarga ini tidak bisa mengupas dengan tuntas ataupun mengupas lebih detail, karena memang Mesbah Keluarga ini dibuat di dalam waktu sekitar 10-15 menit, karena di jeda waktu mungkin teman-teman di 12:30 setiap hari jam 12:30 teman-teman ada waktu untuk beristirahat. Untuk itu, ketimbang melakukan hal yang membuang waktu yang percuma, lebih baik saya membuat Mesbah Keluarga ini supaya teman-teman bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus mendengarkan sharing firman Tuhan. Dan siang hari ini kita mau belajar tentang konsistensi, tentang hal yang kita lakukan terus-menerus, konsisten dalam hal apapun di dalam dunia, walaupun di dalam sekuler, di dalam dunia pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam bisnis, di dalam apapun yang kita lakukan untuk menuju hal yang baik, butuh yang namanya konsisten. Dalam bisnis, kita perlu konsisten melakukan perkembangan supaya bisnis kita lebih maju, lebih bagus, dan kita tetap melakukan evaluasi dalam setiap apa yang kita kerjakan. Di dalam bisnis butuh konsistensi, banyak sekali yang dilakukan. Dalam sekolah mungkin teman-teman konsisten dalam belajar supaya mendapat nilai bagus untuk masuk ke SMP, SMA, ataupun kuliah. Untuk bekerja, kita harus juga melakukan
konsisten dalam masuk kerja. Kalau tidak, pasti ada namanya hukuman ya, ataupun denda, ataupun SP, atau apapun itu. Itu konsisten dilakukan, masuk jam 8 ya, jam 8 kurang udah masuk. Bukan hanya itu aja, konsisten dalam melakukan pekerjaan di kantor supaya mendapat hasil yang bagus untuk perusahaan. Dimanapun teman-teman bekerja, bersosialisasi untuk supaya mendapat hasil yang bagus, hasil yang maksimal, butuh konsisten. Begitu juga di dalam kerohanian kita, di dalam berdoa kita harus konsisten, di dalam membaca firman Tuhan kita harus konsisten, di dalam melakukan perbuatan baik kita harus konsisten, di dalam beribadah kita harus konsisten. Sebetulnya untuk apa sih? Konsisten itu adalah suatu hal yang terus-menerus dilakukan dan menjadi habit atau kebiasaan di kehidupan kita. Dan jika kita melakukannya itu dengan tidak terpaksa, mungkin pertama-tama harus dipaksa. Tetapi ada suatu titik yang dimana hal yang kita lakukan tersebut menjadi ketulusan hati kita, ketulusan melakukan sesuatu pekerjaan yang kita lakukan. Dalam doa, mungkin kita harus konsisten melakukannya. Mungkin kita susah, kita berat, yang tidak pernah berdoa, mulai dari doa malam, ataupun setelah itu bangun pagi, doa pagi. Itu mungkin hal suatu yang susah. Aduh, aku capek banget, kerja seharian aku harus doa. Tapi harus dipaksakan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Membaca firman Tuhan harus dipaksa. Aku apalagi kalau pulang kerja udah capek, pulang kerja, kalau yang sudah keluarga, bercengkrama dengan keluarga, istri, anak, suami, setelah itu kalau mau baca Alkitab udah ngantuk, apalagi baca satu ayat sudah ngantuk. Itu harus dipaksa, dan suatu saat itu akan menjadi ketulusan hati untuk haus terus membaca firman Tuhan, untuk menggali lebih dalam lagi. Begitu juga pun kita dalam membaca firman Tuhan, ataupun kita mengajak atau memberitakan Injil kepada siapapun, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada mungkin teman yang sudah lama tidak ketemu. Terus kita tahu bahwa teman kita ini melakukan hal yang tidak baik. Mungkin tidak harus kita langsung mengkhotbahi dia, mungkin dengan pendekatan, mungkin dengan say hi dulu, ataupun mungkin dengan kita berbuat baik, bukan dalam arti kita berbuat baik untuk mengambil keuntungan dari dia, tetapi kita menjalin hubungan terlebih dahulu. Kalau yang teman dekat, mungkin kalau yang teman yang maksudnya teman dekat, teman lama dan ketemu kali. Kalau kita mempunyai teman dekat ataupun teman sepelayan kita, ataupun teman yang tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali, kita harus konsisten. Kita harus terus-menerus memberitakan firman Tuhan. Kita harus terus memberitahu dia bahwa jikalau kamu melakukan hal ini, kamu tidak benar loh. Kamu akan mengalami suatu hal yang tidak baik. Seperti juga yang dilakukan oleh salah satu nabi besar, yaitu Nabi Yesaya. Saat dia menyerahkan dirinya kepada Allah, dia tetap terus konsisten melakukan pemberitaan Injil kepada Yehuda. Padahal, jikalau kita membaca di Yesaya 6, ayat yang 1 sampai ke 13, itu dalam perikop bahwa Yesaya mendapat panggilan Allah. Dan pada waktu itu Nabi Yesaya memberitakan firman Tuhan, diutus oleh Tuhan dengan memberitakan firman supaya bangsa Yehuda ini bertobat. Nah, tetapi yang disuruh Tuhan Yesus adalah apa?
Di ayat 9 dikatakan bahwa pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini adalah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan. Buatlah hati bangsa ini keras. Nabi Yesaya memberitakan firman Tuhan untuk membuat bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini malah untuk membuat hatinya menjadi keras. Dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jikalau kita memberitakan firman untuk membuat orang bertobat, untuk membuat orang sukacita dan sejahtera, it's okay lah, mungkin sudah terbiasa ya. Tapi ini Nabi Yesaya tidak seperti itu. Dia diutus Tuhan untuk memberitakan firman Injil, untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, untuk membuat bangsa Yehuda ini hatinya semakin keras dan tidak mendengarkan. Dengan maksud apa? Dengan maksud supaya bangsa Yehuda matang untuk dihukum Tuhan. Kita tahu seberapa kuat Nabi Yesaya bertahan, dan dia bilang sama Tuhan, ayat 11, sampai berapa lama ya Tuhan? Sampai berapa lama Tuhan aku memberitakan firman Tuhan seperti ini? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah yang menjadi sunyi dan senyap. Tetapi yang dilakukan Nabi Yesaya, dia konsisten sampai dia dipanggil Tuhan. Walaupun perintah Tuhan tidak mengenakan ya, memberitakan firman Tuhan untuk membuat bangsa Yehuda ini, bangsa Israel ini menjadi bangsa yang memiliki hati yang keras. Sampai kapan? Ya ini sampai kota-kota sunyi senyap, sampai tidak ada yang lagi mendiami, dan tidak ada lagi manusia. Sampai kapan? Padahal pasti ada semuanya itu. Keramaian, sunyi senyap, ataupun manusia itu pasti ada. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Yesaya ini, apakah dia berhenti? Tidak. Dia memberikan kesetiaannya kepada Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan. Walaupun pasti banyak yang tidak menyukai Nabi Yesaya ini. Karena bangsa Israel ini hatinya sudah keras. Dikasih firman Tuhan, wah pasti dibenci, dicemooh, tidak disukai. Pasti ada. Bukan pasti ada, pasti banyak yang melakukan hal yang tidak baik kepada Nabi Yesaya. Tetapi Nabi Yesaya tetap melakukan perintah Tuhan dan setia, konsisten sampai dia dipanggil oleh Allah. Kita bisa belajar bahwa dalam memberitakan firman Tuhan, dalam melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan konsisten. Tidak bisa kita melakukan seminggu melakukan perintah Tuhan, seminggu tidak. 1 tahun melakukan perintah Tuhan, seminggu tidak. 10 tahun melakukan perintah Tuhan, 1 tahun tidak seperti itu. Kita mau belajar bahwa kita mau melakukan sharing firman Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita memberitakan baik kepada siapapun sampai seumur hidup kita. Kita mau belajar setia kepada Tuhan. Ada suatu, ataupun saya mau bercerita tentang teman saya. Dia umurnya di bawah saya, tetapi dia sekolah di salah satu sekolah teologi sampai dia lulus S1. Kemudian dia sudah mempunyai kerinduan bahwa waktu kuliah, waktu KKN, pernah dia KKN di suatu suku di mana suku tersebut tidak tahu atau tidak mengenal tentang berita keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Maka dari itu dia mempunyai kerinduan untuk berada saat dia lulus, dia ingin melayani di salah satu suku tersebut.
Dan setelah lulus kesampaian, dia melayani di salah satu suku tersebut, walaupun keadaannya tidak baik. Di dalam salah satu suku tersebut, ataupun bisa dikatakan perkotaan, tapi kota yang sangat kecil, tidak banyak penduduknya, banyak sekali penganut agama lain yang sudah ada di suku tersebut. Perlu pergumulan, perlu perjuangan. Jikalau dia datang ke tempat tersebut, saat dia memberitakan firman Tuhan, dia tidak memakai kata Yesus. Saat mungkin dia memakai kata Yesus, dia pastilah diusir, pastilah tidak diterima. Jadi dia mengatakan Nabi Isa. Nah, pada waktu itu ya, apapun yang dilakukan di sana sampai sekarang itu adalah pertolongan Tuhan. Teman saya ini memiliki kesetiaan sampai sekarang. Dan kita harus memiliki sifat tersebut, kesetiaan. Walaupun kalau mungkin dia bisa memilih ataupun dia mau ke tempat yang mungkin yang enak, mungkin pelayanan di gereja yang besar ataupun yang sudah ada jemaat yang banyak, mungkin bisa. Tetapi teman saya ini memilih ke dalam suku yang terpencil, yang tidak ada hingar-bingar di dalamnya, yang tidak ada mungkin musik pujian penyembahan. Berkata aja harus hati-hati, tidak menggunakan kata Yesus. Tetapi kita percaya dan kita tahu bahwa pekerjaannya ini, pelayanan ini sungguh mulia. Kita bisa menyontoh konsistensi dia sampai sekarang melayani Tuhan. Dari lulus kuliah, sudah menikah, punya anak, dan sampai sekarang pun masih melayani di sana. Biarlah kita berdoa untuk orang-orang, bukan hanya teman saya, mungkin saat ini orang-orang yang melayani visi, misi di tempat suku-suku yang terpencil, yang belum mengenal Tuhan, supaya diberi kekuatan, diberi kecukupan dalam kebutuhannya. Setiap manusia pasti membutuhkan uang, membutuhkan makan, membutuhkan minum, apalagi sudah punya anak, pasti membutuhkan uang sekolah atau apapun yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Biarlah Tuhan cukupkan. Dan kita percaya, kita sebagai orang-orang yang mungkin saat ini saudara-saudara yang mampu bisa membantu mereka. Mungkin saudara-saudara saya ini mempunyai teman yang berada dalam visi misi ke dalam suku-suku yang suku yang belum terjamah. Baiklah kita mendukung dia, mendukung mereka, bukan hanya sekedar doa, tapi kita bisa mendukung mereka juga di dalam materi. Dan yang kita bisa contoh adalah konsistensi dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Biarlah kita mau belajar lebih lagi untuk tahu bahwa mengenal Tuhan, mengenal Yesus tidak hanya 1-2 hari, bukan hanya 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi biarlah kita mengenal Yesus sampai seumur hidup kita. Kita mengiring Yesus sampai seumur hidup kita. Supaya saat besok kita teriak pada Yesus, saat kita meninggal, saat kita mengetok pintu, biarlah Tuhan membukakan dan tahu bahwa kamu anakmu yang setia kepadaku sampai akhir hayatmu. Nah, kita mau berdoa, kita mau bersyukur. Tuhan, kami masih hidup sampai hari ini. Kami masih bisa bernafas sampai hari ini. Kami mau belajar yang mungkin sebelum ini kami tidak konsisten dalam berdoa. Kami tidak konsisten dalam menjalani komunikasi dengan Engkau. Kami tidak konsisten dalam membaca firman Tuhan dan mendalami lebih lagi. Kami tidak konsisten dalam men-sharingkan firman Tuhan. Kami tidak konsisten dalam berbuat baik, menghormati orang tua,
melayani Engkau, apapun itu. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk konsisten lebih lagi dalam apapun yang kami kerjakan. Bukan saja untuk kami, tetapi untuk orang lain, terlebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah semuanya itu kami tidak kuat jikalau tanpa Engkau yang turut ikut campur tangan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah ada di dalam diri kami, sehingga saat kami lemah, saat kami hilang konsentrasi, saat kami melencang, beritahu kami lewat Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan lebih lagi kepada anak-anak-Mu saat ini. Dan terima kasih Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rencana-Mu yang terbaik. Dan terima kasih Allahku yang hidup, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan penebus kami. Amin. Selamat berhari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.